Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MGM TV yang saya hormati, dalam kesempatan pagi ini sebenarnya saya ingin melanjutkan pembahasan tentang masalah perkara-perkara yang bisa membuat kita menjadi murtad. Hanya saja karena ada pembahasan lain yang mungkin lebih segera untuk dibahas dan sekarang lagi ramai di media sosial yang saya ikuti, alangkah baiknya itu yang kita bahas, yaitu permasalahan apakah sah atau tidak kita zakat membayarnya kepada kiai ataupun orang alim atau guru kita atas nama sabilillah, atas nama beliau itu berjuang di jalannya Allah. Sebenarnya ada beberapa masalah zakat ya. Mungkin dalam beberapa hari kemudian saya akan membahas ini dulu. Jadi masalah zakat ke kiai, masalah panitia zakat dan amil zakat. Apakah orang-orang yang mengurusi zakat di masjid itu bisa mengambil bagian dari zakat tersebut, mungkin untuk keperluan memberi rokok, memberi plastik dan sebagainya. Terus zakat dengan uang itu sebenarnya bagaimana? Ya, memang banyak pendapat. Cuman saya sarikan yang memang cocok di Ngawi ataupun di Indonesia lah, begitu. Permasalahan pertama yaitu zakat kepada kiai. Banyak yang menganggap bahwa kiai ataupun guru ngaji itu adalah sabilillah, orang yang berjalan atau orang yang berjuang di jalannya Gusti Allah. Memang benar bahwa kiai dan guru ngaji itu adalah sabilillah. Tetapi sabilillah tersebut adalah sabilillah secara istilah ataupun secara bahasa. Jadi semua orang yang berjalan li'ila'i kalimatillah untuk meninggikan kalimatnya Allah, meninggikan agamanya Allah, itu adalah sabilillah. Hanya saja dalam masalah zakat itu terdapat definisi sabilillah yang lebih spesifik, yaitu orang yang berjuang di jalannya Allah dengan perang. Sehingga dalam kitab-kitab tersebut, kitab-kitab Syafi'iyah ya umumnya, yang saya pelajari itu, nanti orang sabilillah ini itu mendapatkan zakat itu tidak berupa beras, tetapi berupa apa yang dia perlukan untuk berperang. Saya butuh pedang, makanya dibelikan pedang. Saya butuh kuda, maka dibelikan kuda, begitu. Sama halnya dengan orang fakir. Orang fakir itu kan menerima zakat kan tidak hanya 3 kilo, enggak sebenarnya ya. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Orang fakir tersebut sebenarnya, ini cuplikan ya. Orang fakir itu menerima zakat itu sebenarnya kebutuhan dia selama 1 tahun. Jadi satu orang fakir menerima 100 kg beras, sah, enggak masalah. Malah itu yang sebenarnya. Oke, kita kembali ke sabilillah. Bahwa sabilillah itu menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah itu adalah orang yang berperang dengan perang yang sesungguhnya melawan kafir harbi. Begitu. Di Indonesia insya Allah nggak ada itu. Karena sudah negara damai. Sementara madhab Maliki itu memasukkan sabilillah di dalamnya adalah sabilil khair. Kemaslahatan umat lah begitu. Jadi kayak kiai, kayak guru ngaji, tukang azan, imam sholat, imam masjid, dan sebagainya bisa mendapatkan bagiannya sabilillah. Tetapi dalam Syafi'iyah sama Malikiyah beda. Madhab Syafi'i tidak memasukkan kiai ke dalam sabilillah. Tetapi sabilillah bisa menerima zakat fitrah. Beda karena madhab Maliki. Memang memasukkan kiai, guru ngaji, dan sabilil khair yang sebagainya, pokoknya yang jalan kebagusan, yang untuk umat, ke dalam sabilillah, tetapi zakat fitrah hanya khusus untuk fakir dan miskin. Jadi amil pun nggak bisa menerima dari bagian zakat fitrah. Oleh karena itu pemirsa, untuk pembagian zakat fitrah ini, kalau kita mengikuti madhab Maliki maupun madhab Syafi'i, dua-duanya mengatakan bahwa kita zakat fitrah kepada guru ngaji ataupun kiai sama-sama tidak boleh atas nama sabilillah. Beda kalau kiai tersebut miskin
ataupun mungkin banyak hutang dan sebagainya, monggo, nggak masalah. Tapi bukan atas nama sabilillah. Begitu ya. Jadi ini yang mungkin di Ngawi sudah teman-teman LBM sama Lazisnu perjuangkan dari mungkin tahun 2016 lah. Tapi di media sosial itu baru ramai hari-hari ini. Jadi bedakan antara sabilillah secara istilah bahasa dengan sabilillah dalam fikih. Alasan kedua, kenapa ini menurut saya pribadi ya, bukan kitab. Kenapa kok kita nggak layak ya, ataupun nggak gimana begitu, zakat fitrah kepada kiai, ataupun kepada ulama begitu. Karena begini, Kanjeng Nabi sendiri itu tidak memperbolehkan ahli baitnya itu menerima zakat. Alasannya kenapa? Karena zakat yuzaki tazkiyan itu, tazkiyat membersihkan diri kita, itu kalau zakat fitrah jiwa kita. Kalau zakat malnya membersihkan harta kita dari kotoran. Rejizun, dari kotoran. Kotoran-kotoran ini kita bersihkan, kita pisahkan dari harta kita, dari jiwa kita lewat zakat. Nah, kotoran-kotoran kayak gini kita persembahkan kepada kiai. Kan kurang elok begitu. Kanjeng Nabi sehingga mengharamkan ahli baitnya itu untuk menerima zakat. Karena apa? Itu kotorannya manusia. Kotoran yang berupa harta maupun jiwa. Nah, kotoran tersebut kok kita serahkan ke kiai? Kan itu sebuah penghinaan sebenarnya loh ya, sebuah penghinaan. Kiai kok dikasih kotoran begitu kan. Kalau memang kita itu niat untuk memberi kiai itu seorang ya ngalah berkah begitulah. Atau apa istilahnya? Itu jangan kotoran yang kita kasihkan. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, ya kan? Kamu tidak akan memperoleh sebuah kebaikan sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang kamu sukai. Ya udah, apa yang paling kamu sukai itukah kasihkan kepada kiai. Ya gitu kan. Kalau kita punya uang 100.000, wah ini saya sebenarnya suka banget sama uang ini. Dan saya lagi longgar, saya kasihkan ke kiai. Saya punya motor nih, sebenarnya saya suka banget sama motor ini. Tapi motor saya banyak. Oke, saya wakafkan satu motor untuk kiai. Nah, kayak gitu. Jadi kalau menginfak kepada kiai, ya infak itu macam-macam, ada yang zakat, ada yang sedekah, ada yang hibah, hadiah dan seterusnya. Kalau infak kepada kiai ya jangan kotoran kita kasihkan ke kiai lah. Enggak elok begitu kan. Yang kita persembahkan kepada beliau-beliaunya supaya kita itu dapat berkahnya. Itu sesuatu yang kita sukai. Begitu kan. Jadi ya saya enggak menghukumi haram ataupun halal atau makruh. Memang kalau memang kiai tersebut miskin ya. Memang kalau kiai tersebut adalah mustahik zakat, miskin atau bagaimana. Enggak mengharamkan atau memakruhkan menerima zakat enggak, ataupun tidak menganggap sah enggak. Tetap sah kalau dia memang kiai tersebut miskin, pantas mendapatkan zakat. Tapi kalau memang kita mau infak kepada kiai, infaklah dengan sesuatu yang memang kamu sukai, memang layak begitu. Jangan kotoran yang kita infakkan ke kiai. Semoga video ini bermanfaat. Insya Allah ada kelanjutannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.